Halo guys, selamat datang di konten terbaru dari Teras Langit. Kali ini bersama dengan saya Aziza Oni-chan, bisa dipanggil Kak Oni. Dan saya akan menemani Anda dalam acara podcast Teras Langit. Di studio sudah kedatangan bintang tamu inspiratif bagi kalangan muda. Beliau bernama Sofatul Kolbia, kelahiran di Surabaya pada tahun 1999. Saat ini beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Malang. Dan akan melanjutkan studi magister dengan beasiswa LPDP. Ya guys, selanjutnya kita akan berbincang-bincang lebih lanjut dengan Kak Bia. Selamat datang Kak Bia. Ya, terima kasih. Selamat datang, Kak Aziza. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Kak Bia? Alhamdulillah, baik, sehat, dan bahagia. Kak Ya. Oni sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, Oke. baik. Enaknya kita panggil apa ya sebelum kita lanjut ke mengulik-ngulik tentang sejarahnya Kak Bia? Panggil Kak saja ya, karena kita kan masih muda, jadinya panggil Kak Bia saja. Ya, berarti saya tadi tidak salah sebut gitu kan ya. Oke, baik, siap. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi kan Kak Bia sarjana S1-nya mengambil pendidikan sejarah. Apa sih yang buat Kak Bia tertarik dengan pendidikan sejarah? Padahal kan terkesan membosankan gitu kalau berbicara tentang sejarah ya. Apa yang buat Kak Bia tertarik untuk mengambil jurusan itu? Oke, baik. Sebelumnya mau klarifikasi dulu nih. Ya, boleh. Sejarah itu bukan membosankan ya, malah sebenarnya justru itu sejarah itu menarik. Hanya saja mungkin kebanyakan orang-orang itu belum menemukan sisi menariknya itu di mana. Jadi motivasi untuk berusaha belajar, berusaha mencintai sejarah itu Ya. belum ada. Nah, Gitu. kalau saya sendiri, kenapa saya tertarik dengan sejarah? Jadi dulu itu bermula ketika SD. Jadi saya tuh SD itu sudah suka baca buku. Mulai kecil berarti sudah suka baca buku gitu. Iya. Oh, Jadi iya. dulu itu waktu SD saya tuh baca buku di rak perpustakaan SD saya Ya. di SDN Karangrejo 1. Waktu itu ada Iya. satu buku yang membuat saya itu tertarik dengan sejarah. Jadi waktu itu saya baca buku yang judulnya Banjir Darah di Tumapel. Oh, benar. itu buku yang paling bersejarah ya bagi Benar. Mbak? Iya. Itu buku itu menceritakan tentang kisah Ken Arok dari awal dia kecil hingga dia berhasil menjadi Raja Singasari. Nah, itu yang membuat saya semakin tertarik dengan sejarah. Jadi dari situ saya tuh kayak ingin tahu bagaimana sih orang-orang dulu itu kehidupannya seperti apa. Nah, jadi dari situ saya tertarik untuk belajar sejarah lebih dalam lagi. Oh gitu, jadi mulai kecil ya, mulai usia SD itu Iya. sudah tertarik karena baca-baca buku di perpustakaan gitu. Benar. Oh iya, sangat menarik sekali ya ceritanya Kak Bia ini. Ngomong-ngomong tentang sejarah nih, Kak Bia tahu nggak sih sejarah yang paling menarik di Kabupaten Pasuruan gitu? Wah. Kan Kak Bia tinggalnya di Kabupaten Oke. Pasuruan, ya. Apa yang paling menarik sejarahnya? Kalau sejarah dari Kabupaten Pasuruan sendiri itu banyak sebenarnya yang menarik. Bahkan kan Kabupaten Pasuruan sendiri, salah satu wilayahnya itu bisa dikatakan wilayah kuno ya, karena dia sudah ada sekitar abad 10 Masehi. Jadi gitu. benar. Jadi kalau kita bermain ke daerah Gempol, Kecamatan Gempol, di sana ada salah satu cagar budaya berupa prasasti Cunggrang. Nah, itu prasastinya itu berasal dari abad 10 masanya Pusindo. Oh, Jadi, gitu baru tahu saya sebagai orang Kabupaten Pasuruan bisa ya. dikatakan itu prasasti itu sudah ada sebelum adanya Majapahit, adanya Singasari yang jadi gitu. Benar. Iya. Yang paling berkesan menurut Kak Bia selama ini mempelajari sejarah itu apa sih yang paling tidak bisa dilupakan gitu? Apa ada mempelajari sejarah di mana gitu yang paling berkesan sekali? Oh, ternyata sejarahnya gini ya gitu. Apa ada? Bener. Banyak Kak sebenarnya. Cuman saya itu kan kebetulan tertarik dengan sejarah Indonesia kuno ya. Jadi banyak sebenarnya hal-hal yang sebelumnya belum saya ketahui, terus setelah belajar, oh ternyata seperti ini ya. Iya. Begitu. Tapi ada juga loh beberapa tahun yang lalu ketika saya semester 4 kalau nggak salah, saya itu ada salah satu mata kuliah. Jadi kita ditugaskan untuk menuliskan sejarah lokal. Kebetulan saat itu saya mengangkat tentang sejarah lokal yang ada di Tretes. Nah,
Oh ya, Menarik sekali lebih sih. dekat kan ya? Oh, Benar. karena kan masih wilayah Kabupaten Pasuruan gitu. Benar. Jadi Iya, iya. jarang ada orang yang tahu, mungkin karena terkesan tabu ya tentang topik pembahasan sejarah tersebut. Iya, Tapi iya. sebenarnya itu menurut saya bukan tabu sih, justru kayak kita itu harus bangga dengan bagaimana dulu orang-orang kita terdahulu itu memperjuangkan kemerdekaan Oh, Indonesia. Jadi gitu. dulu itu di Tretes, kalau dari cerita lokal rakyat setempat itu, ketika zaman penjajahan kan di daerah Iya. Tretes itu digunakan sebagai apa, tempat loji-lojinya Belanda. Iya, Nah, ya gitu ya istilahnya. jadi masyarakat setempat untuk usahanya dalam rangka spionase atau memata-matai Belanda itu, mereka menggunakan strategi dengan apa ya, kamuflase gitu. Jadi istilahnya di sana itu ada istilah gedang geblak. Oh, Nah, gitu. Istilahnya mungkin dulu ya, buat dulu ya. sekarang juga masih ada, hanya saja mungkin pemaknanya sekarang itu lebih Iya, lebih lebih tanda kutip gitu benar. ya. Iya. Tapi kalau dulu itu dari cerita yang saya dapatkan, gedang geblak itu malah justru berperan dalam upaya spionase Belanda. Jadi dulu itu di Gitu. loji-loji Belanda itu nggak ada pribumi yang bisa masuk ke sana. Yang Oh, bisa iya, iya, masuk iya. hanya wanita-wanita yang menjajakan gedang. Iya, banyak pisang gitu ya. Iya benar, Iya. pisang. Nah jadi gedang geblak ini kemudian digunakan oleh warga lokal untuk menjadi mata-mata Belanda. Seperti Oh, itu. jadi gitu. Memang ya kalau belajar sejarah itu bisa mengambil apa ya? Sejarah dari satu tempat itu tidak dari hal negatifnya saja gitu Benar, ya. Kalau tahu sejarahnya, kalau benar. tidak tahu ya itulah jadinya. Jadi kita makanya tuh sebenarnya belajar sejarah itu bukan membosankan, justru kita akan bijak karena dari sana kita bisa mengambil hikmahnya dari masa lalu itu seperti apa, terus Oh, iya, iya. bagaimana kita harusnya bersikap di masa kini dan bagaimana sih kita memprediksi masa depan itu seperti apa, kita belajarnya ya dari sejarah, dari masa lalu itu sendiri. Iya, iya. Jadi muda yang tua gitu ya. Bisa Benar, istilahnya gitu. benar, masuk, Karena masuk. kan tahu sejarah-sejarahnya dari dulu gitu. Boleh, boleh. Kak Bia setelah pendidikan S1 kan sudah rampung nih. Benar. Kesibukannya apa sih sekarang? Kalau kemarin setelah sambil skripsian itu saya ini sih sempat kerja Oh iya, mengajar di salah mengajar. satu sekolah di Mengabdi Kota gitu ya? Malang. Benar, Ya, mengabdi. mengabdi. Kerja, mengabdi. Dan kemarin juga sempat apa, mencoba untuk melanjutkan ini apa, Studinya. studi ke jenjang magister, Iya, dan iya. alhamdulillah ada jalan untuk ke sana, lolos alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya selamat ya Kak Bia Ya, atas terima kasih kelolosannya. doanya. Iya, sama-sama. Kan mau melanjutkan ke S2. Kira-kira apa sih persiapan apa saja yang disiapkan oleh Kak Bia sebelum eh, aktif di S2-nya gitu? Kalau persiapan sih yang pertama memang harus niat dan Iya, juga mental dan komitmen ya kalau iya. menurut saya. Soalnya untuk ke jenjang S2 itu bisa dikatakan cukup lama, terutama bagi pengalaman saya sendiri. Iya, iya. Karena kan kita harus mencari beasiswa ya, dan untuk mendapatkan beasiswa itu ya butuh waktu yang proses yang lama, terhitung dari kemarin tuh saya persiapan mulai Januari karena saya harus ikut TOEFL, harus Oh eh, iya, harus dipersiapkan juga kan benar, ya dari mentalnya. Januari sampai baru kemarin Juli. Jadi itu sekitar hampir 6 6 bulan, bulanan. ya. Wow, prosesnya sangat lama sekali Benar, ya dan itu ternyata. memang kita harus niat karena kan kadang kita menggebu-gebu di awal, di tengah-tengah Iya. perjalanan kita putus Iya, semangat. hampir Seperti putus itu. asa Jadi gitu memang ya. harus niat dan komitmen dulu ditanamkan benar-benar ketika memang mau melanjutkan. Oh iya ya, wah subhanallah sekali ya Kak Bia ini. Kira-kira motivasi dari Kak Bia untuk melanjutkan di S2 itu apa? Apa motivasinya? Biar apa? Biar jadi apa gitu? Ada? Ada Ada dong, pasti kan ya. benar. Kalau motivasi saya sendiri sih untuk melanjutkan beasiswa di Magister S2 itu terutama di arkeologi, memang karena Oh, ngambil arkeologi? iya Dari benar. sejarah ngambil arkeologi Iya gitu ya. benar. Wah, mantap sekali. Berarti memang benar-benar pecinta sejarah gitu. Iya benar sekali, sangat mencintai sejarah. Ya. Jadi memang saya ingin lebih, yang pertama itu lebih memperdalam wawasan saya, pengetahuan saya terkait di bidang arkeologi, karena sejarah dan arkeologi sendiri kan dua bidang ilmu yang berdekatan, Iya, bahkan iya. saling berkaitan. Ya, saling Jadi berkaitan. saya ingin memperdalam bidang keilmuan yang saya tekuni.
dan untuk selanjutnya supaya saya bisa berkontribusi di masyarakat terutama terkait pengelolaan cagar budaya. Oh, seperti itu. Eee, Kak Bia ya, selama ini kan sudah memperdalam sejarah di mana-mana. Tempat yang paling jauh pernah diteliti itu di mana Kak Bia? Tempat yang pernah dikunjungi, yang terjauh selama Kak Bia mengulik-ulik sejarah ini di mana ya? Kalau terkait penelitian sejarah mungkin kan sekitar di Pasuruan saja ya, karena Oh gitu. skripsi saya juga tentang cagar budaya di Pasuruan. Tapi kalau melihat situs-situs itu Iya. pernah juga ke Bali untuk waktu itu. Wah, berarti punya pengalaman yang sangat menarik ya di Bali. Benar. Iya. Kemudian Kak Bia nih kan pecinta sejarah, kemudian dari kecil, dari usia SD sudah mengulik-ulik sejarah, kemudian tertarik. Pernah nggak sih Kak Bia itu mengulik sejarah tentang tanah kelahirannya? Bukan tanah ya, desa kelahiran. Apa Oh, ya? oke oke. Ya itulah intinya. Dulu Pernah Kak dulu Bia? pernah jadi waktu SMA saya dapat tugas kayak kita mencoba mempraktikkan bagaimana sih metodologi sejarah itu gitu Oh kan. Jadi gitu. kita disuruh menuliskan sejarah yang ada di rumah kalian gitu. Jadi Oh iya iya. saya waktu itu mengangkat Tempat tinggal gitu ya? sejarah di desa saya, Oh iya iya. di Desa Karangrejo waktu itu. Jadi mungkin karena dulu saya masih ini ya, jadi saya hanya mengumpulkan data-data terus, dan di saat itu saya masih belum tahu bagaimana sih menyikapinya ketika data-data yang saya dapatkan itu ternyata berbeda-beda dari tiap narasumber. Oh ya biasanya Akhirnya kan gitu ya kalau sejarah itu dari sumber ini beda-beda gitu ya? benar. Nah, Oh waktu itu saya gitu. hanya menuliskan saja. Jadi ketika itu saya hanya menuliskan sejarah dalam bentuk berbagai versi. Jadi ada Iya. versi A, versi B, versi C, Oh gitu ya. dan belum sempat diverifikasi dan juga diinterpretasi. Iya Jadi tindak lanjutnya oke, belum ya? belum ada tindak lanjut yang lebih serius. Oh seperti itu. Berarti memang sangat beruntung sekali ya kan dari SD sudah, membaca buku, kemudian di SMA ada metode yang dipraktekkan, kemudian di perguruan tinggi juga sangat diperdalam, kemudian akan lanjut lagi ke sarjana magister gitu. Kak Bia, pasti kan ada dari seorang gadis kecil, itu akan ada, apa ya, motivasi sudah. Kemudian pasti ada orang yang berpengaruh gitu dalam kehidupan Kak Bia. Kira-kira siapa nih yang sangat berpengaruh di kehidupan Kak Bia? Kalau saya sendiri orang yang berpengaruh tentu orang tua ya, karena tanpa beliau berdua kan kita juga tidak bisa sampai di titik Iya, ini. betul sekali. Dan juga tidak terlepas dari doa guru-guru saya ketika saya dari guru-guru saya sejak kecil hingga saya besar seperti ini, juga mungkin beliau-beliau senantiasa mendoakan murid-muridnya juga. Jadi Iya. yaitu kesuksesan kita di masa dewasa tidak terlepas dari peran orang tua dan guru dan orang-orang yang mendoakan kita. Iya, asik sekali ya. Kira-kira dari orang tua Kak Bia, itu sangat mendukung sekali ya dengan Kak Bia yang suka sejarah, terus gini, support-nya itu sangat mensupport sekali gitu? Mulai dari kecil apa Kak Bia suka cerita dengan ibunya atau gimana? Alhamdulillah kalau mensupport ya sangat mensupport, karena orang tua itu biasanya apa ya, ketika seorang anak ingin melakukan sesuatu, ketika itu baik, maka orang tua biasanya akan merestui dan mendoakan. Dan Iya, alhamdulillah, alhamdulillah ya. alhamdulillah Oh iya selalu ya. merestui apa yang hendak saya lakukan. Asik ya. Seperti itu ya, Kak Bia, biasanya kalau di kalangan muda itu, dia sukses di bidang akademiknya, pasti ada yang ini kita sedikit me-refresh ya, Oke. keluar dari pembahasan sejarah gitu. Mungkin ada sejarahnya nih, di bidang asmara gimana kalau Kak Bia? Kenapa senyum-senyum? Ada asmara yang sangat bersejarah sekali menurut Kak Bia. Iya. Tapi Iya, ini untuk sementara ini kan kita apa, saya sendiri masih fokus pendidikan. pendidikan gitu ya. Tapi ya tetap tidak mengesampingkan asmara dong. Ya Ya harus gitu. seimbang, tapi Karena kan tetap normal ya, kita kan benar, sebagai tapi wanita tetap normal gitu. pada jalurnya lah. Ya, pada jalurnya. Ya, ya. Sudah itu saja Kak Bia. Jadi ada someone gitu. Ya, gitu. Iya, iya, iya. Untuk moto hidupnya Kak Bia, apa nih yang bisa membuat Kak Bia selalu bersemangat untuk belajar, untuk tetap apa ya menjaga
mentalitas diri sendiri, motivasi diri sendiri gitu apa? Foto hidupnya. Kalau mutu yang saya jadikan pedoman itu peribahasa Jawa, urip itu urup. Gimana ya itu? Jadi Urip itu urip. kalau mungkin setiap orang punya banyak pendapat ya untuk menerjemahkan peribahasa itu. Tapi kalau saya sendiri memaknai urip itu urup itu ya kita hidup itu harus hidup. Ketika kita hidup tapi kita nggak bisa berdampak di masyarakat, nggak bisa berdampak di lingkungan teman kita, di pergaulan kita, maka kita mati meskipun kita hidup. Tapi untuk Iya. urip itu urup berarti ya kita harus bisa bermanfaat untuk lingkungan kita, untuk mungkin kita mulai dari lingkungan terkecil di keluarga kita, ya. di lingkungan pertemanan, dan mungkin ya semoga saja bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara dan skala yang lebih luas lagi ya. Iya, semoga ya. Amin. Oh, jadi gitu. Berarti yang dimaksud urup itu hidup, bisa hidup di ketika kita berada di mana, kita bisa hidup gitu. Iya, Oh, ya, bisa bisa juga bermanfaat, seperti ya. benar. Intinya Ya. hidup itu harus bisa bermanfaat karena yaitu kalau kita nggak bermanfaat kita akan hidup tapi mati, Iya, bukan hidup. urup, tidak bisa memberikan apa ya istilahnya cahaya untuk Iya. orang di sekitar Iya. kita. Ya, seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan kita pada hari ini dengan narasumber kita yang sangat inspiratif bagi kalangan muda. Karena semoga menjadi sejarawan termuda di Kabupaten Pasuruan. Ya, semoga. Oke. Mungkin cukup itu guys pembicaraan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan Kak Bia semoga diberikan kelancaran dalam melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam. Banyak yang bilang belajar sejarah itu kurang menarik, membosankan, bikin ngantuk, dan kadang ada yang bilang juga kalau belajar sejarah itu membuat kita susah move on. Menurut saya tidak sih, belajar sejarah itu justru menyenangkan karena belajar sejarah itu sama saja kita belajar menjadi orang yang bijaksana. Dari sejarah kita bisa mengambil hikmah dari masa lalu, menerapkannya di masa kini, dan menjadikan acuan kita untuk melangkah di masa depan. So, buat teman-teman, jangan takut untuk belajar sejarah dan jangan bosan.